Siapkan wadah, masukkan 5 keping gula merah, 1 lembar daun pandan, 5 sendok makan gula pasir, sejumput garam, tuangkan 500 ml air, kemudian ini kita aduk rata, masak hingga mendidih dan juga gulanya mencair. Ini gulanya sudah mencair dan juga mendidih. Kita kentalkan dengan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Ini kita tuangin sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini kita masak kembali sampai mendidih dan juga agak sedikit mengental. Sudah mendidih dan mengental, matikan kompornya, pindahkan ke dalam wadah. Siapkan panci atau wajan anti lengket, masukkan 450 gram tepung beras, 1 sendok makan garam, 5 bungkus santan instan, masing-masing per bungkusnya 65 ml, totalnya jadi 325 ml. Tuangkan 2 liter air. Setelah itu ini kita aduk rata sambil dituangin air juga perlahan-lahan sampai tidak ada yang menggumpal. Nah, agar warnanya lebih menarik dan juga cantik, di sini aku akan tambahkan pasta pandan ya teman-teman. Ini aku pasta pandan, ku tambahkan 1,5 sendok teh pasta pandan aja. Kemudian ini kita aduk rata. Setelah itu di sini aku tambahkan 4 lembar daun pandan. Ini ukurannya kecil jadi aku pakai 4, tapi kalau kalian ukurannya besar, pakai 2 lembar aja ya teman-teman. Kemudian ini kita masak sambil diaduk agar bawahnya itu tidak gosong. Nah, ini seperti ini kita aduk terus sampai dia itu matang dan juga mengental. Nah, ini udah mau matang ya teman-teman. Kalau udah mau matang seperti ini supaya lembut, tidak ada yang menggumpal lagi, ini aku pakai sumpit ya teman-teman. Dalam keadaan api yang sangat kecil, ini sambil kita aduk seperti ini. Nah, kalau sudah tidak ada yang menggumpal dan juga sudah matang seperti ini, kita matikan kompor. Lalu siapkan tin wol ukuran 300 ml. Ini aku isi sebanyak 2 spatula ya, atau 2 centong aja. Jadi nggak penuh teman-teman, setengahnya aja. Ini bisa kita jual seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukin tin wol semua, ini tunggu dingin, baru nanti di atasnya kita kasih topping. Sambil nunggu bubur sumsumnya agak dingin, di sini aku mau bungkusin kuah gulanya. Siapkan plastik es seperti ini, es lilin. Ukurannya kalau nggak salah ini 10 kali 3 ya teman-teman. Lalu ini kita masukkan 1 centong sayur kecil. Setelah itu kita ikat. Nah, hasilnya dia seperti ini. Bungkus kuah gulanya semuanya sampai selesai. Jadi kalau misalnya mau dijual, aku jualnya terpisah seperti ini teman-teman ya. Tinggal nanti bubur sumsumnya itu kita kasih topping. Seperti ini. Sengaja memang bubur sumsum ini aku tidak menggunakan santan pisah, jadi aku masukkan di bubur sumsumnya yang lebih banyak. Nah, ini bubur sumsumnya udah dingin, kemudian aku kasih topping potongan nangka seperti ini. Supaya lebih terasa dan juga lebih enak ya teman-teman dibandingkan kalau aku campur dengan gulanya. Jadi ini aku kasih topping dengan potongan nangka yang kecil-kecil aja. Selain itu juga aku hias menggunakan potongan daun pandan yang aku bentuk V seperti ini. Hias semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah semua seperti ini udah siap kita jual nih teman-teman. Untuk per cupnya ini kita bisa jual, disesuaikan aja mulai dari 5.000 ataupun 3.000 juga bisa. Pokoknya disesuaikan aja, tinggal kita tambahin aja kuah gula sama sendok. Kalian bisa jual di sekolah juga bisa, atau di Car Free Day pagi-pagi gitu teman-teman. Ini enak banget, legit ya, santannya terasa, wangi dari nangkanya, gulanya juga manis, manisnya tuh pas. Ini enak banget, lembut banget bubur sumsumnya. Sampai di sini dulu ide jualan dari Dapur Ibu Acel. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya, serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih dan sukses selalu.